Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Diovan Artadisanta, NPM 2108 10100188, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dausan Abid Ramadan dengan NPM 21081010185. Di sini kami akan menjelaskan tentang cybercrime, terutama perihal carding. Nah, apa sih cybercrime itu sendiri? Cybercrime adalah aksi kriminal di mana komputer digunakan sebagai senjata utama. Maksudnya, cybercrime adalah aktivitas kejahatan di mana komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Misalnya, penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan carding itu? Carding adalah istilah yang menggambarkan penggunaan kartu kredit secara ilegal. Nah, carding ini adalah kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Untuk melakukan carding, pertama-tama, pelaku perlu mendapatkan informasi data kartu kredit target. Untuk mendapatkan data kartu kredit ini, ada banyak cara yang dapat dilakukan, seperti dengan memakai serangan phishing, memasang malware, atau yang lebih mudah lagi, dengan membeli data curian di dark web. Nah, pelaku akan menutupi jejak mereka dengan menggunakan nomor kartu kredit ini untuk membeli gift card. Gift card kemudian akan digunakan untuk membeli barang yang nanti akan dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Siapa saja yang terlibat dalam carding? Yang pertama ada carder. Carder adalah pelaku dari carding. Carder tersebut menggunakan email atau pop-up window untuk menipu korban ke satu situs web palsu, di mana korban ini diminta untuk memberikan informasi pribadinya, yang kemudian pelaku atau carder ini melakukan konfirmasi PIN password setelah memperoleh informasi dari korban, sehingga pelaku dapat mengambil dana dari korban tersebut. Yang ada netter, korban dari carding, di mana netter merupakan pengguna internet yang selalu mencari informasi dan pengetahuan di dunia maya. Dalam hal ini, netter adalah seseorang menjadi target korban carder. Yang ketiga, tracker, sebutan untuk orang yang mencari kelemahan dan memasuki sebuah sistem, baik untuk kepentingan pribadi, dan biasanya banyak dari cracker keuntungan dari sistem yang dimasuki, seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis carding. Yang pertama ada misuse of card data. Penyalahgunaan data merupakan bentuk penyalahgunaan kartu kredit. Pemilik sah kredit sama sekali tidak menyadari jika kartunya telah digunakan hingga adanya. Yang kedua ada wiretapping, penyadapan. Bahkan penyadapan transaksi kartu kredit lewat jaringan komunikasi sama seperti misuse of card data. Wiretapping menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketiga ada counter, pemalsuan merupakan aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan pemalsuan kartu. Biasanya mereka kartu kredit palsu yang sangat mirip dengan kartu aslinya. Yang keempat ada phishing, pengelabuan, merupakan aktivitas kejahatan melalui website atau email untuk mendapatkan data pribadi korban. Pelaku kejahatan ini akan mengirim yang dapat mengancam sistem gadget, komputer, atau laptop, yang kemudian mengirim situs palsu yang mirip seperti situs terpercaya. Berikut berita
mengenai carding. Sementara Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus kejahatan carding atau pencurian data kartu kredit antar negara yang dilakukan oleh 3 orang peretas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa hasil belanja online senilai 500 juta rupiah. Tim Cybercrime Diskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kejahatan carding atau pencurian data kartu kredit antar negara yang dilakukan 3 orang peretas asal Bojonegoro dan Kota Malang. Dalam modusnya, para pelaku meretas akun Apple dan PayPal untuk mencuri data kartu kredit para korban. Setelah mendapatkan data, para pelaku kemudian langsung membelanjakan barang dari Amerika Serikat melalui situs belanja online menggunakan kartu kredit para korbannya. Dengan beraksi sejak tahun 2016 tak tanggung-tanggung, hasil kejahatan dari ketiga pelaku ini total berkisar 500 juta rupiah. Tetap ada identitas kan, identitas orang dulu sebelum berangkat ke kartu kredit. Cuma butuh nomor kartu kredit dia. Dari hasil penyidikan polisi, para korban seluruhnya berasal dari Amerika Serikat. Setelah berhasil membeli barang secara online, para pelaku kemudian menjual barang tersebut melalui akun Facebook dan media sosial lainnya. Bahwasanya telah ada karder itu daripada pelaku carding yang disebut karder yang melaksanakan transaksi online dengan menggunakan kartu kredit ilegal. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama, Surabaya. Nah, setelah mengenal apa itu carding, tentu kita ingin mencegah terjadinya carding ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengguna e-commerce untuk mencegah terjadinya carding. Yang pertama adalah yaitu menerapkan sistem Card Verification Value (CVV) atau Card Verification Code (CVC). Nah, dengan fitur ini, pemegang kartu diwajibkan untuk memasukkan CVV kartu kredit mereka ketika melakukan check-out. Sistem ini menggunakan kode 3 atau 4 digit yang biasanya tercantum di bagian belakang kartu. Ini bisa membantu untuk membuktikan bahwa pembeli online ini memiliki kartu fisik dan bukan hanya nomor kartu yang telah mereka beli di dark web. Yang kedua adalah dengan sistem verifikasi alamat. Sistem ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah tindakan carding. Pemegang kartu akan memberikan alamat penagihan kartu kredit mereka saat check out. Jika pembeli dan mesin platform mendapati ketidakcocokan, transaksi akan ditolak. Yang ketiga adalah pemeriksaan velocity. Ini berupa batas waktu transaksi. Penjual menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi pola tidak teratur dalam proses check-out yang mungkin mengindikasikan penipuan. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Demikianlah penjelasan mengenai carding